Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah azza wa jalla fi muhkami tanzilihi ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'du. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di malam hari ini kembali kita bisa duduk di Masjid Muhajirin dan kita senantiasa mendoakan kepada yang membangunnya dan juga kita semua yang memakmurkan masjid ini. Tema di malam hari ini kita akan membahas seputar ruqyah bagi anak-anak. Ini bekal yang sangat penting sekali karena setiap kita yang sudah menikah terkadang punya anak bayi atau anak-anak yang sudah usia setahun, 2 tahun sampai kepada taraf balik. Anak-anak kecil terutama usia balita ini sangat rentan diganggu oleh syaitan. Tetapi Islam adalah agama yang sempurna. Sudah menjelaskan bagaimana cara memberikan perlindungan kepada mereka. Inilah yang kita akan bahas di malam hari ini. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis yang dikeluarkan Imam Muslim dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma min mauludin yuladu illa nakhasahu syaitanu fayastahillu sarikha min nahsati syaitan illa ibna Maryam wa ummahu." Tidaklah seorang bayi yang dilahirkan kecuali setan akan menekannya atau menusuknya sehingga bayi itu akan berteriak dan menangis disebabkan tusukan itu, kecuali Nabi Isa bin Maryam dan ibundanya Maryam bintu Imran. Hadis ini dikeluarkan Imam Muslim. Jadi berdasarkan hadis ini kita tahu bahwa salah satu penyebab tangisan bayi di malam hari atau tangisan bayi saat dilahirkan adalah karena ada sentuhan setan di sini, sehingga dia berteriak disebabkan tusukan itu. Tapi tusukan itu tentu tidak memadaratkan si bayi, tidak. Akan tetapi tusukan itu hanya ingin memberitahu bahwa syaitan mengumandangkan genderang perang bahwa dia adalah musuhnya sampai kiamat. Jadi mulai brojol saja setan sudah mengumandangkan perang. Saya ini musuh, sambil ditusuk tuh lambungnya. Dari sini kita tahu bahwa permusuhan syaitan itu dari bayi kita sudah musuhan sampai kiamat dibangkitkan. Makanya kenapa kemudian
Nabi SAW sangat menganjurkan sekali kepada kita apabila seorang suami istri melakukan hubungan intim untuk berdoa. Salah satu doanya adalah yang diajarkan Nabi SAW. Kata Nabi SAW, inna ahadakum idza ata ahlahu, salah seorang di antara kalian apabila mendatangi keluarganya, maksudnya hendak melakukan hubungan suami istri, wa qala, dan dia mengatakan bismillah Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitan ma razaqtana, farazaqa waladan lam yadurrahu syaitan. Kemudian keduanya membaca bismillah dengan menyebut nama Allah. Ya Allah, jauhkan dari kami syaitan, dan jauhkan syaitan dari apa yang kau rizkikan kepada kami. Maka kalau Allah Subhanahu wa ta'ala berikan rizki seorang anak, maka syaitan tidak akan memadaratkannya. Maknanya anak ini kalau sudah besar tidak mudah disesatkan setan, dan kalaupun tergelincir akan diberikan taufik dan mudah bertobat. Lihat bagaimana Nabi SAW sudah mengantisipasi. Sebelum ada tusukan setan kepada bayi saat lahir, maka sebelum bayi itu tercetak dalam rahim seorang ibu, kita sudah berlindung kepada Allah. Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitan ma razaqtana. Ya Allah, jauhkan syaitan dari kami dan jauhkan syaitan dari apa yang akan kau berikan rizki kepada kami, sehingga sekalipun bayi itu lahir kemudian ditusuk setan, tidak akan madaratkan dia. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, bahkan lebih daripada itu, Nabi SAW sampai mewanti-wanti kepada kita orang tua. Kata Nabi SAW, idza kana junhul laili aw amsaytum fakaffu sibyanakum fa inna syayatina tantashiru hina idin fa idza dhahabat sa'atum minal laili fakhalluhum wa aghliqul abwab wadhkuru ismallah fa inna syaitan la yaftahu baban mughlaqa. Kata Nabi SAW, jika gelapnya malam telah merayap datang atau waktu senja telah datang, maksudnya mendekati tenggelamnya matahari, waktu maghrib, maka tahanlah anak-anak kecil kalian, karena para syaitan mulai menyebar pada waktu itu. Dan jika telah berlalu satu waktu dari malam hari, artinya sudah sampai masuk isya, maka bolehlah kalian melepaskan mereka dan tutuplah pintu-pintu dengan menyebut nama Allah, karena setan tidak akan mampu membuka pintu yang ditutup. Dalam riwayat, hammirul aniyata wa auqiul askiyata wa ajibul abwaba wa aqfi'u sibyanakum indal masah fa inna lil jin intisharan wa khutfatan. Rawahul Bukhari. Tutuplah tempat-tempat makan kalian, tutup rapatlah tempat-tempat minum kalian, tutuplah pintu-pintu kalian, dan janganlah anak-anak kalian ketika sore hari bersebaran atau bertebaran, karena sesungguhnya jin itu selalu berkeliaran dan melakukan penculikan. Bahkan Syekhul Islam Ibn Taimiyah menceritakan di zamannya pernah terjadi kepada seorang anak diculik jin, dibawa terbang ke langit. Makanya kenapa di waktu-waktu seperti itu jangan sampai anak kita keluar sudah mendekati waktu maghrib itu, disuruh masuk. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dari beberapa riwayat ini kita tahu bahwa
syaitan tidak akan melepaskan anak-anak kita. Makanya apabila mungkin anak kita ini yang masih bayi, umur setahun 2 tahun gitu ya, yang masih dalam pangkuan kita, masih balita, tiba-tiba kemudian menangis terus di tengah malam. Ada berapa kemungkinan kan menangisnya bayi di malam hari itu? Ya kalau karena mungkin dia haus atau lapar, ya mungkin tidak ada masalah, tinggal dikasih minum, dikasih makan, selesai. Tapi terkadang bukan itu penyebabnya. Sudah dikasih susu ya sudah, dikasih makan ya sudah, tapi masih nangis juga. Dia tidak ada penyakit, kecuali mungkin dia ada penyakit yang menjadikan dia sakit akhirnya nangis terus kan itu. Kita tidak bicara soal penyakit atau soal lapar, tidak. Tapi bayi ini terus menangis, tidak ada hentinya, dan orang tua tidak bisa melerainya. Maka ini pernah terjadi di zaman Nabi SAW. Diriwayatkan dari Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, dia mengatakan, dakhala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fasami'a sauta sabiy yabki. Kata Aisyah radhiyallahu anha, satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk kemudian mendengar suara jeritan bayi, tangisan bayi. Faqala, maka Rasul mengatakan, ma li sibyanikum hadza yabki. Kenapa anak itu nangis terus? Ada apa dengan anak itu? Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa hallastarqaitum lahu minal ain. Kenapa kalian tidak meruqyah? Jangan-jangan anak itu terkena ain. Jadi penyakit ain ini juga bisa menimpa anak-anak walaupun masih bayi. Dalam riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Malik dalam kitabnya Muwatta dari Urwah ibn Zubair radhiyallahu an, dia menceritakan, jadi satu hari Nabi SAW masuk ke rumah Ummu Salamah, dan di rumah itu kebetulan ada bayi yang sedang menangis kencang. Maka kemudian dikatakan, jangan-jangan bayi itu terkena penyakit ain. Kata Rasul, ala tastarquna lahu minal ain. Kenapa kalian tidak meruqyah dia? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, maka kewajiban bagi kita orang tua adalah melindungi bayi kita dari gangguan syaitan. Makanya dalam Al-Quran ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan tentang kisah Maryam, apa kata Allah? Falamma wada'atha qalat Rabbi inni wada'tuha untha. Maka ketika melahirkannya, maksudnya ibunya Maryam melahirkan Maryam, ia berkata, ya Tuhanku, aku telah melahirkan anak perempuan. Wallahu a'lamu bima wada'at. Padahal Allah lebih tahu apa yang telah dilahirkannya. Wa laysa dzakaru kal untha. Dan laki-laki tidak sama dengan perempuan. Wa inni sammaituha Maryam wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Dan aku memberinya nama Maryam, dan aku memohon perlindunganmu untuknya dan anak cucunya dari gangguan setan yang terkutuk. Artinya bahwa kemungkinan anak-anak seperti itu atau sekecil itu sudah diganggu setan. Maka sebagai orang tua harus melindunginya. Dengan cara apa? Dengan cara meruqyah. Dan saya akan ajarkan bagaimana cara ruqyah yang mudah. Semua orang tua bisa melakukannya. Tidak perlu panggil ustaz. Cukup anda saja sebagai orang tua, bapak ataupun ibunya yang meruqyah anak bayinya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu bagaimana cara meruqyahnya? Pertama, membaca Al-Quran. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifa. Dan kami turunkan Al-Quran itu terkadang bisa jadi obat. Dan Allah mengatakan, ya ayyuhan nas qad ja'atkum mau'idatum mir rabbikum wa shifa.
wahai manusia, telah datang kepada kalian mau'izah, peringatan, maksudnya Al-Quran dari Rabb kalian, dan Quran itu bisa menjadi obat untuk kalian. Kata para ulama, Quran itu bisa menjadi obat dalam dua penyakit. Penyakit yang pertama adalah penyakit hati. Dengan Al-Quran bisa hilang kejahilan, bisa hilang keraguan, bisa hilang penyakit-penyakit yang akan mengotori hati seperti hasad, dengki, dan yang semacamnya. Dan yang kedua, di sini pembahasannya bisa mengobati al-amrad al-zahirah, sakit-sakit yang nampak karena gangguan setan dan begitu seterusnya, dengan cara diruqyah. Jadi intinya bahwa Al-Quran itu sebenarnya obat. Ayat apapun yang antum baca dalam Quran itu bisa menjadi ruqyah. Ayat apapun dalam Quran itu. Tetapi kalau seandainya kita mau membaca surat-surat tertentu yang sudah jelas-jelas fadilahnya, itu lebih baik lagi. Kalau seandainya kita membaca surat-surat tertentu yang jelas-jelas fadilahnya memang untuk melawan gangguan syaitan, maka itu lebih afdal. Seperti apa? Satu, surah Al-Fatihah. Saya kira seorang muslim jarang yang tidak hafal surah Al-Fatihah, karena surah Al-Fatihah itu dijadikan solat masalahnya. Kecuali mu'allaf baru masuk Islam. Ya kalau dari bayi Islam masa enggak hafal Al-Fatihah, ini kan keterlaluan kan itu. Semua orang pasti bisa baca Al-Fatihah. Ingat sebuah hadis yang dikeluarkan Imam Bukhari dari sahabat Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Jadi satu hari Abi Sa'id Al-Khudri ini dengan rombongannya kehabisan bekal. Kemudian masuk di sebuah perkampungan, maksudnya ingin dijamu karena habis bekalnya. Tapi rupanya satu kampung itu bakhil, tidak ada yang mau ngasih makan. Akhirnya rombongan Abu Sa'id Al-Khudri pun pergi dari kampung itu. Allah takdirkan pemimpin kampung itu tersengat kalajengking. Jadi tersengat kalajengking, sakit, demam. Maka orang-orang kampung mengatakan kepada para sahabat yang mau pergi dari situ, siapa di antara kalian yang bisa mengobati pemimpin kami? Gitu. Akhirnya kemudian mereka mengatakan, ada, tapi syaratnya karena kalian tidak mau menjamu kami meminta 30 ekor kambing. Kalau kalian sediakan 30 ekor kambing, maka kami akan obati ketua suku kalian. Akhirnya kemudian setelah melakukan transaksi, kemudian sepakat, maka kemudian salah seorang sahabat mendekati kepala suku itu, kemudian membaca surah Al-Fatihah sambil meniup bagian yang tersengat kalajengking. Subhanallah, keajaiban datang, hilang pula sakitnya dan langsung sembuh. Sebagaimana perjanjian mereka harus memberi 30 ekor kambing kan. Akhirnya sebagian kambing mereka makan dan sebagiannya lain mereka kemudian dibawa pulang sampai diceritakan kepada Nabi. Akhirnya Rasul pun ingin mendapatkan bagian kambing itu. Kemudian Nabi SAW mengatakan di hadapan para sahabatnya, inna ahaqqa ma akhadtum alaihi ajran kitabullah. Sesungguhnya yang paling berhak untuk mendapatkan upah adalah orang yang mengajarkan Al-Quranul Karim. Dari sini kita tahu bahwa surah Al-Fatihah ini surah ruqyah. Makanya di antara nama dari nama-nama surah Al-Fatihah kan banyak tuh. Ada yang mengatakan Ummul Kitab, ada Al-Fatihah, ada Al-Kafi. Tapi di antara nama surah Al-Fatihah itu Asy-Syafi, surat pengobat. Dari mana penamaan surah Al-Fatihah itu dengan Asy-Syafiyah, surat pengobat? Karena Nabi SAW yang bersabda tentang surah Al-Fatihah, wa mayudrika annaha ruqyatun. Tidakkah kalian tahu bahwa Fatihah itu bisa dijadikan ruqyah? Makanya zaman dulu kan, zaman bahula gitu ya, orang-orang kampung itu terkadang mereka datang ke Pak Kiai minta air. Pak Kiai ini tidak ada yang dibaca kecuali Fatihah saja.
tetapi bisa menyembuhkan. Karena memang surah Al-Fatihah itu surah ruqyah. Kan mudah kita pegang anak kita, kemudian kita pegang kepalanya atau pegang perutnya, kita baca surah Al-Fatihah saja kan. Itu kan ruqyah yang sangat mudah sebenarnya. Ditambah kemudian setelah surah Al-Fatihah Anda baca surah Kursi. Ayat kursi apa? Karena ayat kursi itu ayat yang paling agung di dalam Al-Quran. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an, Nabi SAW mengatakan, ya Abal Mundhir, atadri ay ayati min kitabillah ma'aka a'zam. Wahai Aba Mundhir, tahukah ayat yang paling a'zam dalam Quran, yang paling agung dalam Quran? Maka beliau mengatakan, Allah wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya yang tahu. Maka Rasul bertanya lagi, tahukah engkau wahai Aba Mundhir, wahai Ubay, ayat yang paling agung dalam Quran? Lagi-lagi dia mengatakan Allah wa rasuluhu a'lam. Sampai 3 kali Rasul bertanya, baru kemudian Ubay menjawab, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, sampai selesai. Kemudian Rasul memukul dada Ubay dan mengatakan, wallah liyahni'akal ilmu ya Abal Mundhir, semoga Allah memberikan kesemangatan untuk terus menuntut ilmu wahai Aba Mundhir. Dari sini kita tahu bahwa ayat kursi itu ayat yang paling agung dalam Quran. Bayangkan ayat yang paling agung dalam Quran dibacakan kepada bayi yang sedang diganggu syaitan. Apa enggak ngacir itu setan? Makanya satu-satunya ayat yang sangat ditakuti syaitan adalah ayat kursi. Dan itu sesuai dengan pengakuan setan sendiri. Ketika Abu Hurairah radhiyallahu an dipercaya Nabi SAW untuk menjaga pembendaharaan Baitul Mal di bulan Ramadan, tiba-tiba ada yang nyuri. Kemudian ditangkap, tetapi dengan alasan dia berhajat kepada makan itu dilepas. Besoknya mencuri lagi, kemudian dilepas lagi, sampai 3 kali. Ketiga kalinya Abu Hurairah mengatakan, oh tidak bisa, kamu sudah 3 kali mencuri masalahnya. Baik, aku akan bawa kau kepada Nabi SAW. Tiba-tiba mencuri ini mengatakan, da'ni u'allimuka kalimat. Ya Abu Hurairah, maukah kau lepaskan aku, dengan imbalan aku akan ajarkan kepadamu beberapa kalimat. Kemudian kata Abu Hurairah, mahi, apa itu kalimat yang kau akan ajarkan kepadaku? Maka orang ini mengatakan, idza awaita ila firashika faqra ayatal kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum ila akhir. Fa innaka lan tazala 'alaika minallah hafizun wa la yaqrabannaka syaitanun hatta tusbiha. Ya Abu Hurairah, apabila engkau menuju pembaringanmu, maka bacalah ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Kalau engkau membaca ayat ini kemudian engkau tidur, engkau akan terus dijaga Allah dan tidak ada satupun setan yang akan mendekatimu. Kemudian Abu Hurairah melepas orang ini. Keesokan harinya bercerita kepada Rasul. Kata Nabi SAW, ya Abu Hurairah, orang yang semalam kau tangkap tahu siapa dia? Tidak tahu wahai Rasul. Kata Nabi, itulah syaitan. Setan yang mengajarkan kamu ayat kursi itu. Sadaqaka wa huwa kadzub. Dalam masalah ini dia benar ngomong sama kamu, tapi dia itu pendusta, kata Rasul. Khusus masalah ini benar, tapi yang lainnya pendusta. Lihat bagaimana setan membocorkan rahasia kan. Ayat yang paling ditakuti mereka ayat kursi itu. Setan sendiri yang membocorkan rahasianya. Makanya kalau kita kemudian meruqyah bayi kita yang sedang nangis terus di malam hari, pegang bayi itu, kemudian kita baca surah Al-Fatihah, kemudian baca ayat kursi, dan lebih bagus lagi tambah dengan muawwidhataini, dengan 2 surat perlindungan, Qul a'udzu birabbin nas dan Qul a'udzu birabbil falaq. Karena ada hadis dari Nabi SAW, hadis dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, anna Nabi SAW kana yata'awwad min a'yunil jan wa 'ainil ins wa 'ainil insan, falamma nazalatil muawwidhatani
akhadha bihima wa taraka ma siwahuma. Nabi selalu meminta perlindungan dari mata-mata jahat dari kalangan syaitan dan mata-mata jahat manusia. Ketika kemudian turun 2 surat perlindungan ini, maka dia terus membaca 2 surat perlindungan dan meninggalkan yang lainnya. Dalam riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dalam riwayat Ibnu Abis al-Juhani dari Nabi SAW, dia mengatakan, ya Ibnu Abis, ala ukhbiruka bi afdali ma yata'awwadu bihi al-muta'awwidun. Wa Ibnu Abis, kata Rasul, maukah kuhabarkan kepadamu sebaik-baik perlindungan bagi orang-orang yang mencari perlindungan dari syaitan? Maka kata Ibnu Abis mengatakan, bala ya Rasul, tentu wahai Rasul. Maka Rasul mengatakan, kul a'udzu birabbil falaq wa kul a'udzu birabbin nas hataini surataini. Maka bacalah kul a'udzu birabbin nas dan kul a'udzu birabbil falaq. Itulah seafdol-afdolnya perlindungan dari syaitan. Ya, kata Nabi SAW, seafdol-afdolnya perlindungan dari syaitan. Makanya Nabi SAW itu tidak pernah meninggalkan 2 surat ini dibaca setiap sebelum tidur. Habis dibaca diucap-ucaplah dari atas kepala sampai kaki untuk melindungi dari syaitan. Itu Nabi melakukannya. Harusnya kita lebih daripada Nabi SAW karena kita tidak ada jaminan masalahnya. Ya. Kemudian kalau bisa juga ditambah dengan 1 surat lagi, suratul Ikhlas. Surah Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Karena surah Al-Ikhlas ini adalah, kalau kita baca, kita mendapatkan 1/3 daripada Al-Quran. Seolah-olah kita baca surah Al-Ikhlas ini sudah membaca 1/3 dari Al-Quran. Luar biasa. Berarti cukup dari Quran baca Al-Fatihah, kemudian baca ayat kursi, kemudian baca kul a'udzu birabbin nas, baca kul a'udzu birabbil falaq, kemudian baca kul huwallahu ahad. Ini sudah cukup. Saya kira semua hafal. Ya, ini kan ayat-ayat dan surat-surat yang mudah. Lalu ketika kita membaca itu bagaimana caranya? Ya. Ada 3 cara yang disebutkan para ulama. Pertama, qira'atuhuma ala abnaika ma'a mashi ajsadihim fi asna'il qira'ah. Pertama, ketika kita membaca surat dan ayat tadi itu, surah Al-Fatihah, Muawwidzatain dan Qul huwallahu ahad serta ayat kursi itu, sambil kita baca, kita usap-usap anak kita. Dari kepala, badan, kaki, diusap-usap saja sambil baca. Ini cara yang pertama. Cara yang kedua, qiraatul muawwidataini bainal kaffaini, atau membaca surat-surat itu termasuk juga muawwidataini dengan menggunakan kedua telapak tangan sambil begini. Sambil kita baca seperti ini. Membaca Fatihah, ayat kursi, muawwidataini, qul huwallahu ahad. Ya, sambil ditiup. Ya, ditiup-tiup tangannya ini. Kemudian setelah ditiup-tiup dengan mengeluarkan sedikit ludah kita. Jadi bukan hanya angin saja. Nah, gitu ya. Jadi sambil ada ludahnya sedikit keluar. Tsumma amsah ajsad abnaika bima tasilu ilaihi yadaika ba'dal qiraati fihi. Setelah kita membaca, pamannya baca Al-Fatihah dulu. Selesai baca Fatihah, baru kita usapkan. Kemudian baca lagi ayat kursi, baru kita usapkan. Kemudian muawwidzatain ini baru kita usapkan. Ini cara yang kedua. Cara yang ketiga, qiraatu fil ma'i wamsah abnaika au taghsilihim bihadzal ma', atau boleh menggunakan media air. Ya, seperti media air umpamanya gini, kita baca. Baca Fatihah, ayat kursi, muawwidzatain, qul huwallah, ya. Kemudian kita ambil air itu, kemudian kita usap, ya, kepada anak kita
Atau kalau memang perlu dimandikan, ya kita mandikan dengan air ruqyah tadi. Karena disebutkan riwayat-riwayat seperti ini berdasarkan hadis Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Kemudian juga lebih baik lagi kita tambah dengan doa-doa yang diajarkan Nabi. Jadi bukan hanya sekedar surah Al-Fatihah, ayat kursi, muawwidhataini, qul a'udzu birabbil huwallahu ahad gitu ya. Baca juga doa-doa yang warid dari Nabi SAW. Contoh umpamanya hadis yang dikeluarkan Imam Bukhari dari Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, dia mengatakan, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yu'awwidul Hasan wal Husain wa yaqul inna abakuma kana yu'awwidhu biha Ismail wa Ishaq a'udzu bikalimatillahi tammati min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli ainin lamah. Kata Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi ini selalu meruqyah Hasan dan Husain. Kemudian Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya bapak kalian berdua, maksudnya Nabi Ibrahim, juga meruqyah anaknya Ismail dan Ishak. Ya, Nabi itu ketika meruqyah Hasan dan Husain, meminta perlindungan dari gangguan syaitan, itu meniru kakek buyutnya Ibrahim alaihi salatu wassalam ketika meruqyah Ismail dan Ishak. Kemudian membaca doa ini, a'udzu bikalimatillahi tammah, aku berlindung kepadamu dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna, min kulli syaitanin wa hammah, dari kejahatan setiap setan, wa min kulli ainin lama, dari wahamah dan binatang, dan dari setiap mata-mata yang jahat. Berarti di sini ada 3 perlindungan. Pertama dari setan, yang kedua dari binatang, yang ketiga dari mata-mata jahat. Karena 3 inilah penyebab bisa saja anak kita ini tersambet setan. Ya, bisa faktornya dari setan, atau mungkin dari binatang-binatang yang menyakiti anak kita, entah semut, entah apa kan begitu, kita nggak tahu kan. Namanya anak kecil, dan tahu apa dia kan. Ada binatang-binatang yang di kamar kita, entah kapan masuknya kita tidak tahu. Atau dari mata-mata jahat, orang yang hasad kepada kita. Makanya sudah dalam bab hasad sudah saya jelaskan, kalau seandainya Allah takdirkan antum mendapatkan nikmat berupa kelahiran anak, cepat-cepat berdoa kepada Allah. Apa doanya? Minta keberkahan supaya melawan hasad dengan lawannya. Ketika hasad ingin menghilangkan nikmat kita, maka doa berkah itu justru menambah nikmat. Ya. Ini yang pertama. Jadi antum bisa membaca, setelah membaca Al-Fatihah, kemudian ayat kursi, kemudian muawwidhataini, kemudian suratul Ikhlas, antum bisa tambah dengan a'udzu bikalimatillahi tammati min a'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli ainin lamah. Itu sebagaimana Rasul meruqyah Hasan dan Husain. Ataupun kalau mau doa yang diucapkan Jibril ketika meruqyah, doa-doa malaikat Jibril. Seperti hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, jadi Jibril satu hari datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, ya Muhammad ishtakaita, wahai Muhammad, ada sesuatu yang menyakitimu? Maka Rasul mengatakan, na'am ya. Maka Jibril kemudian meruqyah Rasul dan mengatakan, bismillahi arkik min kulli syai'in yu'dhik min syarri kulli nafsin aw ainin hasidin Allahu yashfik bismillahi arkik. Dengan nama Allah aku meruqyahmu wahai Muhammad dari segala sesuatu yang menyakitimu dan dari setiap jiwa atau pandangan yang dengki kepadamu. Semoga Allah menyembuhkan penyakitmu. Dengan nama Allah aku meruqyahmu. Nah, bisa juga menggunakan lafaz ini, bismillahi arqiq min kulli syai'in yu'dhik min syarri kulli nafsin aw ainin hasidin Allahu yashfik bismillahi arqiq.
Ini ruqyahnya Jibril. Kemudian yang kedua, ruqyahnya Jibril juga. Dari Aisyah radhiyallahu anha, dia mengatakan, "Kana idza ishtaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam raqahu Jibril." Rasul itu kalau ada merasakan sesuatu yang enggak enak dalam dirinya, maka Jibril akan datang dan meruqyahnya. Nah, salah satu ruqyah Jibril kepada Rasul adalah doanya, "Allahumma yubrik min kulli da'in yashfik wa min syarri hasidin idza hasad wa min syarri kulli dhi ainin." Dengan nama Allah yang menciptakanmu, dialah yang menyembuhkan dari segala macam penyakit dan dari kejahatan pendengki ketika dia mendengki, serta segala macam kejahatan sorotan mata jahat semua makhluk yang memandang dengan kedengkian kepadamu. Ini juga diantara doa ruqyahnya Jibril, Allahu yubrik min kulli da'in yashfik min syarri hasidin idza hasad wa min syarri kulli dhi ain. Atau yang ketiga, ini masih doanya Jibril juga. Apabila meruqyah Nabi SAW, maka beliau mengajarkan kepada Rasul, bismillahi turbatu ardina biriqati ba'dina yashfi sakimuna biidni rabbina. Dengan nama Allah, tanah bumi kita dengan ludah sebagian kita disembuhkan orang sakit kita dengan izin Rabb kita. Ini juga di antara doa-doa yang diajarkan malaikat Jibril saat meruqyah. Atau mungkin doa-doa yang ma'ruf, ya, seperti mamanya Nabi SAW mengajarkan doa, Allahumma rabban nas adhibil ba'sa ashfi anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Ini juga hadis Bukhari Muslim. Ini yang banyak dihafal peruqyah biasanya. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa ashfi anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Ya, biasanya kalau mau mengobati orang, mau ngurut, mau bekam, mau apa gitu kan, nah, baca doa ini, Allahumma rabban nas adhibil ba's ashfi anta syafi la shifa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Ya Rabb manusia, hilangkanlah kesusahan dan berilah dia kesembuhan. Engkau zat yang maha penyembuh, tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhanmu, kesembuhan yang tidak meninggalkan penyakit yang lainnya. Maknanya sudah luar biasa, ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan banyak lagi doa-doa, ini enggak mungkin saya jelaskan, ya. Artinya bahwa secara ringkas, ya, secara ringkas saya ajarkan ruqyah. Sebenarnya ruqyah seperti ini bukan untuk anak-anak saja. Cara seperti ini untuk siapa saja bisa. Cuman maksudnya saya khususkan untuk anak-anak ini karena terkadang ada orang tua di malam hari panik dia. Anaknya nangis rewel luar biasa, panik. Ada apa dengan anak saya? Sudah dikasih susu tetap juga dia nangis, dikasih makan tetap juga nangis. Kadang-kadang nangisnya itu melampau. Kata para ulama, ada dua kemungkinan. Jadi anak yang nangis tengah malam itu ada dua kemungkinan. Kemungkinan dia diganggu setan. Kemungkinan diganggu setan. Atau mungkin dia tidak diganggu setan, orang tuanya yang diganggu setan terimbas kepada anaknya. Jadi dua kemungkinan saja. Mungkin orang tuanya yang terimbas kepada anaknya, atau anaknya yang diganggu setan. Makanya di sini perlunya kita meruqyah, pandai meruqyah itu. Dan semua orang bisa meruqyah. Semua orang kita bisa meruqyah hanya dengan membaca seperti itu. Membaca Al-Fatihah, ayat kursi, muawwidhataini, qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu birabbil falaq, qul huwallahu ahad. Kalau mau tambah dengan doa yang tadi diajarkan Nabi SAW lebih baik lagi. A'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitan wa hama wa min kulli ainin lama. Atau Allahumma rabban nas adhibil ba'si ashfi anta syafi la shifa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Kan senang aja tinggal dihafal, ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu ketika meruqyah juga ada adab-adabnya, ya. Pertama harus ada keikhlasan. Saat meruqyah itu harus ikhlas lillahi ta'ala, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau kita meruqyah diri sendiri atau anak kita, pasti keikhlasannya akan muncul, kan. Tapi kalau antum manggil orang, antum yakin orang yang meruqyah itu ikhlas? Hah? Jangan-jangan dia mengharap upah antum.
Untuk menguji orang yang meruqyah itu, jangan kasih duit dia. Nanti panggil lagi 2 kalinya, datang enggak dia? Kalau tak datang berarti tak ikhlas. Dia karena ingin duit saja. Apakah orang ikhlas berpengaruh? Kan jadinya seperti itu jadinya. Makanya kalau kita ini belajar ruqyah, meruqyah diri sendiri atau anak kita atau saudara kita, pasti ikhlas, kan itu anak kita masalahnya. Ya. Ini yang pertama, harus ada keikhlasan. Yang kedua, yakini bahwa yang menyembuhkan itu bukan baca Qur'annya, bukan Fatihahnya, bukan ayat kursinya, bukan muawwidhatainya, bukan surah ikhlasnya, bukan doa-doanya yang tadi saya ajarkan. Tapi yakini yang menyembuhkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bacaan itu hanya wasilah saja. Wasilah saja. Karena ada orang-orang yang sudah menjadi profesi seorang peruqyah, kesalahannya itu, ya, seolah-olah dia punya kekuatan yang bisa mengusir setan, seolah-olah dia punya kedikjayaan yang bisa mengusir setan. Dan itu prasangka bagi orang-orang yang diruqyah, bahwa kalau ustaz ini yang meruqyah ini hebat kali dia ruqyahnya, bacanya mantap, baru baca bismillah aja ngacir itu setan. Yang menyembuhkan itu Allah, bukan peruqyah. Peruqyah itu wasilah saja. Dia tidak punya kekuatan apapun. Kekuatan itu hanya milik Allah. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kemudian yang ketiga, tentu syarat-syarat ruqyah harus tahu kan, harus dari Al-Quran ataupun dari doa-doa yang warid yang sahih dari Nabi SAW, atau menggunakan nama-nama Allah dan sifatnya, dan harus dipahami maknanya. Kalau bisa berbahasa Arab dan dipahami maknanya, ya tidak mesti bahasa Arab, yang penting dipahami maknanya dan intinya tidak keluar dari tauhid. Karena ada orang yang kemudian meruqyah itu dengan selain daripada bahasa Arab, entah bahasa daerah, dan tidak bisa dipahami maknanya, kemudian tidak mau diperdengarkan bacaannya. Ini kan bahaya. Ngeruqyah itu harus dikeraskan bacaannya. Nggak bisa kayak gitu. Harus keras bacaannya. Dikeraskan dari Quran, dari hadis, dari nama-nama Allah, dipahami maknanya kan itu, dan diyakini bahwa yang menyembuhkan Allah. Ini kalau tidak seperti ini, itu ruqyah bid'ah namanya. Ya, umpamanya pakai bahasa-bahasa daerah gitu ya, apalagi kemudian jelas-jelas dia memanggil-manggil jin, mambang air, mambang ini, mambang itu, semua mambang dipanggil. Nah, ini jelas ini tidak boleh. Dia manggil jin kan itu. Tapi kalau sudah, ini Quran, keras bacaannya, jelas surat dan ayat yang dibacanya, dia sedang meruqyah namanya. Ya, atau mungkin secara umum Al-Quran. Kalaupun tidak hafal ini, ayat-ayat yang lain juga bisa. Semua ayat Quran itu bisa jadi ruqyah. Semua ayat Quran itu bisa diruqyah. Cuman kalau tadi saya katakan, kalau menggunakan ayat-ayat dan surat-surat tertentu yang jelas keutamaannya, itu lebih afdol saja. Bukan berarti ayat yang lain tidak bisa diruqyah, bisa. Karena secara umum itu Al-Quran adalah penyembuh. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga jangan menyibukkan berdialog. Umpamanya nih, bukan bayi, kalau bayi kan kadang-kadang susah berdialog ya. Ataupun kita banyak dengan bahasa-bahasa ngajak ngobrol gitu ya. Gak perlu. Ruqyah itu tidak perlu banyak mengajak bicara. Baca saja Quran. Baca saja Quran, dan tidak perlu kemudian sampai mengancam-ngancam. Ya, saya bunuh kamu. Apa pula bunuh-bunuh? Ya, kan ada. Keluar kamu, saya bunuh kamu, saya cekik kamu. Tidak perlu, baca saja Quran. Apa yang ngancam-ngancam setan? Baca saja Quran. Nanti kalau ada reaksi, kalau memang dia mulai bicara ingin masuk Islam, tuntun ke syahadat kan gitu ya. Tapi kan tidak mungkin bayi bicara, mungkin ini meruqyah orang dewasa ya. Tapi yang jelas bahwa tidak perlu banyak bicara, karena mereka para pendusta. Dikhawatirkan kalau seandainya kita meruqyah orang dewasa yang bisa berdialog, kemudian dia memfitnah orang. Bisa saja kan dia memfitnah orang kan. Dia mengatakan saya disihir orang yang nyihir tetangga sebelah umpamanya. Jadi suudzon sama tetangga. Padahal dia sedang berdusta tuh. Makanya jangan banyak dialog. Bacakan saja Quran.
Dan kalau dia bukan mahram kita, jangan disentuh. Saya lihat para peruqyah ini, dia bukan mahram, dia bukan istri, dia bukan apa. Pegang kepalanya, dipegang dadanya, dipegang apa? Nggak boleh. Nabi berbaiat itu, membaiat wanita, tidak pernah menyentuh. Ya, cukup di balik tabir atau ditemani suaminya, kita cukup baca saja. Tidak perlu pegang-pegang, itu punya orang. Kalau istri sendiri tidak apa-apa dipegang-pegang sambil ruqyah. Ini istri orang, ada suaminya pula di situ. Suaminya lo nggak ada kecemburuan dipegang-pegang peruqyah ini. Kan aneh kan itu ya. Tidak boleh. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu. Dan juga jangan mengandalkan tajribah. Kadang ada orang peruqyah itu, dia mengandalkan pengalaman. Tidak semua pengalaman benar, ikhwan. Tidak semua pengalaman itu benar. Bisa saja menyelisih Quran dan Sunnah. Umpamanya pengalaman dia meruqyah pakai minyak gosok. Ini kalau pakai minyak gosok ini cepat keluar jinnya. Ya. Atau dengan dipukul rotan, atau dengan ditabok umpamanya kan, ditendang. Ini bukan seperti itu ruqyah. Tidak semua pengalaman itu sama ketika kita menangani satu sama dengan menangani orang. Maka jangan berpanduan kepada pengalaman, pandukan saja kepada Quran Sunnah dan keterangan para ulama adab ruqyah, sudah itu jalankan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau ada peruqyah minta upah, jangan, itu enggak ikhlas. Karena ruqyah itu bukan profesi. Ingat, ruqyah itu bukan profesi. Jangan dijadikan profesi ruqyah itu. Ruqyah itu wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Kalau seandainya diberikan upah, alhamdulillah. Kalau tidak pun ya sudah, kita dapat pahala dari setiap bacaan satu huruf itu 10 pahala kita dapat. Belum lagi nolong orang, dapat pahala lagi. Dan Allah pasti akan berikan rezeki dari arah yang lainnya yang tidak disangka-sangka dia. Karena Nabi yang mengatakan, apa kata Nabi SAW? Ahabbul a'mal ilallah sururun tudkhiluhu ala qalbi muslim. Ya. Amalan yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala adalah memasukkan kebahagiaan kepada orang lain. Ketika kita membantu orang lain dengan meruqyah, akhirnya sembuh, kemudian dia bahagia, al jaza min jinsil amal. Allah akan memberikan kebahagiaan kepada kita. Sebagaimana kita menanamkan kebahagiaan kepada orang, Allah akan tanamkan kebahagiaan kepada kita. Yakin itu. Ya. Kita harus yakin kalau kita nolong orang, pasti Allah tolong kita. Tidak di dunia, di akhirat. Man nafasa kurbatan, man nafasa musliman kurbatan, nafasallahu kurbatan yaumal qiyamah. Barang siapa yang menghilangkan kesulitan di dunia bagi seorang muslim, Allah hilangkan kesulitan dia pada hari kiamat. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, intinya bahwa meruqyah ini bisa benar-benar bermanfaat kalau memang faktor-faktor penyembuhan itu ada. Ya. Artinya dari pihak orang yang meruqyah dan dari pihak orang yang diruqyah. Dari pihak yang meruqyah memang orangnya soleh, orangnya tidak melakukan banyak dosa gitu. Sekarang orang tidak sholat suruh meruqyah, dia aja perlu diruqyah. Orang nggak sholat, sok-sok meruqyah orang, kamu loh ya harus diruqyah, bukan orang. Kamu ada setannya itu. Jadi ada faktor peruqyah juga harus baik kan begitu. Yang kedua, faktor dari yang diruqyah. Yang diruqyah ya juga harus baik, kita nasihati. Nanti habis diruqyah ini suruh lebih baik lagi, lebih soleh lagi, suruh rajin lagi sholatnya, jauhi kesyirikan, jauh bid'ah, jauhi pokoknya kasih nasihat dia. Kalau dua faktor ini terjadi, maka insya Allah pengobatan itu manfaat. Karena ruqyah ini adalah sesuatu yang ajaib, ikhwatu fiddin. Sesuatu yang ajaib. Quran ini membawa keajaiban. Terkadang banyak orang-orang yang sudah ditangani rumah sakit, dokter-dokter dan begitu seterusnya, mereka sudah angkat tangan, tidak tahu apa lagi yang harus dilakukan karena mungkin penyakitnya kronis. Tapi kemudian ketika dia beralih kepada membaca Al-Quran dan diniatkan sebagai penyembuhan, Allah takdirkan dia sembuh. Itu, dan itu banyak kejadian seperti itu. Sekali lagi, maka jangan pernah remehkan ruqyah ini, terutama ruqyah mandiri. Tapi pembahasan malam ini maksudnya kalau memang ada anak kita
nangis tengah malam jangan sepelekan. Tangisan anak itu jangan disepelekan. Bisa saja karena gangguan setan. Makanya saya ajarkan ruqyah yang mudah, baca Fatihah, baca ayat kursi, muawwidhataini sama qul huwallahu ahad sambil diusap-usap. Insyaallah biidznillah ya, kita dengan yakin dan tauhid kita kepada Allah, insyaallah anak kita dijauhkan dari gangguan setan. Wallahu a'lam bishawab. Ini saja yang bisa sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.